Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk membahas materi matematika. Dan hari ini, video saat ini kita akan bahas materi mengenai keliling dan luas segi 4. Materi ini sebenarnya sudah dibahas di kelas SD, namun diulang kembali untuk kelas 7 SMP. Di 4 yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai persegi. Persegi kita ketahui dia memiliki panjang sisi yang sama. Jadi sisinya sama semua. Yaitu sisi AB, BC, CD, dan AD panjangnya sama. Nah, luasnya adalah sisi kali sisi atau sama juga dengan S pangkat 2. Sehingga ketika ditanyakan S-nya berarti rumusnya adalah akar dari L. Karena dia bentuknya S kuadrat. Gitu ya. Jadi S-nya adalah L-nya diakarkan saja. Kemudian kelilingnya berarti 4 kali sisi. Kenapa? Karena konsep keliling adalah jumlah semua sisi. Kalau semua sisinya ini dijumlah berarti kan S-nya ada 4 gitu ya. Ada 4 jadi 4 kali sisi. Itu. Nah, ketika ditanyakan S-nya berarti keliling dibagi 4. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal seperti ini. Boy sedang berolahraga lari mengelilingi lapangan A dan lapangan B. Lapangan A berbentuk persegi ternyata kelilingnya 112 meter. Nah, esoknya dia ke lapangan B. Nah, ternyata lapangan B ini kelilingnya 96 meter. Si Boy ingin mengetahui lapangan A atau B kah yang lebih luas? Bisakah kalian membantu permasalahan Boy? Ya, tentu bisa, gitu ya. Nah, gimana cara jawabnya? Berarti diketahui keliling lapangan A ini 112 meter. Nah, untuk mengetahui luas kan kita butuh apa? Sisi ya. Sisi. Nanti kita butuh sisinya. Berarti dari keliling kita mencari panjang sisi. Nah, keliling lapangan B 96 meter. Dan yang lebih luas, nah kita akan mulai. Sisi adalah rumusnya dari keliling dibagi 4. Sisi lapangan A berarti 112 dibagi 4 sama dengan 28 meter. Dan dapat sisi, kita langsung ke luas. Berarti luasnya adalah sisi kali sisi. Berarti 28 kali 28 berarti jarak 84 meter persegi. Sisi lapangan B berarti keliling bagi 4, 96 dibagi 4 sama 24 meter. Dan luasnya berarti 576. Dari mana? 24 ke 24 sisi kali sisi. Nah, dari sini kita ketahui bahwa lapangan A lebih luas dari lapangan B. Oke. Bangun yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang di mana dia mempunyai pasangan sisi yang panjangnya sama, yaitu pasangan AB dengan CD panjangnya sama, dan sisi BC dengan sisi AD panjangnya sama. Tuh. Nah, AB disebut panjang, BC disebut lebar. Luasnya berarti panjang kali lebar. Nah, atau panjang sama luas bagi lebar, dan lebar adalah luas dibagi panjang. Kemudian kelilingnya berarti 2 buka kurung P tambah L. Kenapa begitu? Karena panjangnya ada 2. Nah, yang panjangnya sama kan AB dengan CD panjangnya sama, berarti 2 panjang. BC dengan AD lebarnya sama, berarti 2 lebar. Atau 2 buka kurung panjang tambah lebar. Nah, ketika ditanyakan panjangnya berapa, berarti ya keliling dikurang 2 lebar dibagi 2. Atau ditanyakan lebar, berarti keliling dikurang 2 panjang dibagi 2. Nah, kita ke contohnya. Contohnya seperti ini, seorang atlet sedang berlari mengelilingi lapangan di Simpang 7 Kudus. Lapangannya berbentuk persegi panjang ini, gitu kan? Kenapa? Panjangnya 160 meter, lebarnya 80 meter, kan persegi panjang. Bila atlet berlari mengelilingi lapangan 1 kali, berapa meter kan jarak tempuh atlet tersebut? Berarti dia mengelilingi lapangan. Ada kata-kata mengelilingi, berarti yang ditanyakan adalah keliling. Gitu. Jadi jaraknya itu adalah kelilingnya. Keliling dari lapangan tersebut. Ya, konsepnya gampang. Gitu. Konsepnya langsung kita rumus keliling. Keliling ada 2 buka kurung panjang tambah lebar. Berarti 2 buka kurung panjangnya 160, lebarnya 80, berarti 2 kali 240 sama dengan 480 meter. Oke, jadi kelilingnya jaraknya adalah kelilingnya yaitu 480 meter. Yang ketiga adalah jajar genjang. Jajar genjang menggunakan seperti ini, di mana dia punya alas dan punya tinggi. Nah, alas dan tinggi pokoknya dia berbentuk nih, tingginya dengan alas patokannya dia membentuk siku. Nanti bisa juga alasnya BC. Alasnya BC dengan syarat apa? Kita
tarik garis tinggi dari titik D ke sisi BC. Garis tingginya berarti dia membentuk sudut siku-siku. Maka alasnya BC, tingginya garis yang ditarik tadi yang membentuk sudut siku-siku. Kalau garis tingginya. Gitu. Nah, luasnya berarti alas kali tinggi. Berarti alasnya kali tingginya. Kemudian, kalau ditanyakan alas, misalkan luas bagi tinggi, atau dengan tinggi berarti luas dibagi alas. Kelilingnya, nah, dengan sisi AB dengan sisi CD sama panjangnya. Sisi BC dengan sisi AD panjangnya juga sama. Nah, berarti 2 buka kurung, ya A tambah B. Misalkan AB ini adalah A, ini BC adalah B nih. Kurang hurufnya ya. Berarti BC adalah B. 2 buka kurung A tambah B. Oke, kita ke contoh. Contohnya seperti ini. Taman berbentuk jajar genjang. Panjang sisi yang berbeda 8 meter dan 12 meter. Berarti ada sisi alas dan sisi miring. Karena diketahuinya sisinya, bukan tingginya. Berarti panjangnya sisi alas dan sisi miring. 8 meter dan 12 meter. Di sekeliling taman tersebut dipasang lampu taman tiap 4 meter. Pertanyaannya berapa banyak lampu yang terpasang? Oke, berarti kita butuh keliling dulu ya. Oke, keliling jajar genjang 2 buka kurung A tambah B, 2 buka kurung 8 tambah 12, berarti 2 kali 20 sama 40. Karena di sekeliling taman tersebut dipasang lampu taman tiap 4 meter. Nah, jadi tiap 4 meter dipasang 1 buah lampu. Jadi ada berapa banyak lampu? Ya berarti 40 dibagi 4. Sama dengan 10 buah lampu. Oke. Bangun selanjutnya yaitu belang ketupat. Ini belang ketupat. Belang ketupat memiliki panjang sisi yang sama ya. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Dan dia mempunyai 2 buah diagonal, D1 dan D2. Diagonalnya panjangnya berbeda, gitu ya. Jadi panjang sisinya sama, diagonalnya berbeda, dan dia tidak membentuk sudut siku-siku. Nih sudutnya. Nanti kalau sudutnya siku-siku dan panjang diagonal sama, berarti itu persegi. Gitu. Jadi persegi dengan belah ketupat itu berbeda. Ya, jadi belah ketupat bukan persegi yang dimiringkan, bukan. Karena dia bangunnya juga berbeda, ya. Jadi yang sama, dia hanya panjang sisinya saja. Luasnya berarti diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal 1 bisa AC, diagonal 2 bisa BD. Oke, kalau ditanyakan diagonal 1 berarti luas dikali 2 per diagonal 2. Nanti sebaliknya dikatakan diagonal 2 yaitu sama. Luas dikali 2 per D1. Keliling 4 kali sisi, karena panjang sisinya sama semua ada 4. Oke, ya, S sama dengan K per 4. Nah, ini S-nya. S adalah akar D1 per 2 pangkat 2. Ditambah, ini 2 per D per 2 pangkat 2. Jadi, akarnya. Atau nanti kalau kamu bicara kelas 8, ini bicara Pitagoras namanya. Ya, diagonal 1 per 2 pangkat 2 tambah diagonal 2 per 2 pangkat 2. Oke, kita ke contoh. Contoh seperti ini. Bu Ana membuat taplak meja berbentuk belah ketupat dari kain batik kudus motif Varijoto dan Menuro. Ibu Ana menambahkan renda di sepanjang tepi kain agar lebih cantik. Jadi ditambahin renda-renda. Berarti kelilingnya ya, di sekeliling dari taplak meja ini. Jika luas taplak meja 2400 cm persegi dan panjang salah satu diagonal 60 cm, berapa panjang renda yang dibutuhkan? Nah, panjang renda berarti tadi keliling ya, kelilingnya. Nah, keliling kita butuh sisi. Untuk sisi udah ada belum? Belum ada. Nah, diagonal 2-nya juga belum ada nih, baru satu diagonal. Jadi sisi itu tadi kita dapat dari 2 buah diagonal. Berarti kita cari dulu diagonal yang keduanya, gitu. Oke, dari luas, karena diketahui luas. Luas berarti 21 kali D2 per 2. Berarti D2 sama dengan 2 kali luas per D1. Berarti 2 kali 2400 per 60. Jadi sama dengan 80 cm. Nah, sisinya berarti tadi akar dari D1 per 2 pangkat 2 kuadrat tambah diagonal 2 per 2 pangkat 2. Diagonal 1-nya berapa? 60, berarti akar 60 per 2 pangkat 2 tambah 80 per 2 pangkat 2, berarti S sama akar 30 kuadrat tambah 40 kuadrat sama dengan akar dari 900 tambah 1600 sama dengan akar dari 2500 sama dengan 50 cm. Sudah dapat sisinya. Nah, berarti baru keliling. Keliling berarti 4 kali sisi. Gitu. Berarti 4 kali 50. Berarti 200 cm. Berarti panjang rendanya yang kita butuhkan adalah 200 cm. Oke. Bangun selanjutnya, yaitu layang-layang.
layang-layang seperti ini yang biasa dimainkan. Ya, jadi konsepnya adalah sisi AB dengan sisi AD panjangnya sama. Kemudian sisi BC dengan sisi CD panjangnya sama. Nah, diagonalnya, BD diagonalnya dibagi dua oleh diagonal AC. Jadi panjang BE dengan panjang DE sama. Gitu, karena dia dibagi dua oleh diagonal AC. Namun, diagonal AE nih dipotongnya AE dengan CE tidak sama panjangnya. Oke, konsep luasnya berarti sama dengan belakang tupat diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Dimana tadi diagonal 2 sama lah, 2 kali luas per D1. Kelilingnya berarti 2 kali AD tambah CD. Ya. Kenapa tadi AD dengan AB panjangnya sama, berarti ada 2. CD dengan BC sama, berarti ada 2. Jadi 2 buka kurung AD tambah CD. Oke, AD-nya, nah ini kan nanti bentuk sudut segitiga siku-siku nih. Nanti kamu bicara Pitagoras di kelas 8, tapi sekarang pahamin aja konsep ini. AD adalah sisi miring dengan segitiganya AED, berarti AD sama akar dari AE pangkat 2 ditambah DE pangkat 2. Nah, CD juga nanti karena dia segitiga CDE, CDE berarti akar dari DE pangkat 2 ditambah CE pangkat 2. Oke, kita ke contoh. Contoh dari layang-layang. Nah, ini contohnya. Diketahui diagonal layang-layang. Nah, layang-layangnya berpotongan di titik O nih. Diagonal AC dan diagonal BD. Panjang AO 12, berarti CO berapa? 12 juga ya. Nah, dia sama. OB 16, OB mana OB? OB ini, OB 16, OD 9. Oke. Tanyakan apa? Keliling dengan luas. Oh, keliling berarti kita butuh panjang sisinya nih. A dengan B. Gitu ya, berarti pakai akar-akar yang tadi nih. Nah, yuk kita mulai. Kita jawab. Berarti AD, nah AD udah tadi apa? Akar dari AO pangkat 2 tambah DO pangkat 2. Tadi AO sudah ada nilainya 12, DO 9. Berarti 12 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2, akar 144 tambah 81. Jadi akar 225 sama 15 cm. Kemudian kita butuh satu lagi AB, berarti segitiga AOB ya. Atau kita AB berarti akar dari AO pangkat 2 tambah BO pangkat 2. Berarti AO berarti 12 tambah BO tadi 16 pangkat 2. 144 tambah 256, angka 400 sama dengan 20 cm. Udah dapat nih, berarti keliling dong. Nah, keliling berarti langsung 2 kali A tambah B, di mana A adalah AD, B adalah AB. Nah, berarti 2 tambah 2 kali 15 tambah 20. 2 kali 35 sama dengan 70 cm. Nah, kalau luas, langsung diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Diagonal satunya tadi, berapa? AC. AC berarti kan tadi 12 tambah 12 ya. Nah, berarti 24. BD berarti DO 9 tambah BO-nya 16. 9 tambah 16, 25. Berarti 24 kali 25 per 2. Hasilnya 300 cm persegi. Oke, bangun yang terakhir yaitu trapesium. Nah, trapesium yang saya bahas pada video ini adalah trapesium sama kaki. Tapi ada juga nanti trapesium siku-siku dengan trapesium sembarang. Konsep trapesium adalah ada dua sisi yang sejajar, yaitu sisi CD dengan sisi A, B. Ini sejajar nih, konsepnya dia sejajar. Oke, dengan ini tinggi. Ini nanti ini bentuk sudut siku-siku ya. Ada sudut siku-siku ini. Oke, luasnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi dua. Nah, sisi yang sejajar itu tadi AB dengan CD. Atau ini AB adalah A, CD adalah B. Berarti A tambah B kali T per 2. Ini tingginya. Jika ditanyakan tinggi berarti L kali D kali 2 per A tambah B. Keliling adalah jumlah semua sisi. Sisinya sudah diketahui nih. Tapi melalui huruf ya. A tambah B tambah C tambah D. Semuanya tambahkan saja. Oke. Kita ke contoh. Contoh dari trapesium. Trapesium PQRS. Oke. PQRS pada gambar sama siku-siku. Nah, ini trapesium siku-siku. Siku-sikunya di P. Panjang PS 14. Kemudian panjang QR 9. Luasnya 138. Tanyakan panjang SR. Panjang SR sisi miringnya ya. Sisi miringnya. Berarti kita butuh panjang PQ belum ya? Tingginya belum ada. Nanti kita butuh cari tinggi dengan diketahui luasnya. Oke, kalau saya putar begini nih ya. PQRS. Nah, tadi kan 14 Pak ya? Iya, PS 14 nih tadinya.
Tapi karena dia siku-siku, ini dipecah, disamakan dengan RQ. Jadi karena atasnya RQ 9, maka saya tambahkan ini misalkan huruf T, TP 9. Tapi karena dia tadi PS ini 14, berarti 14 kurang 9 berarti sini 5. Itu ya. Oke, kita nyari dulu tinggi nih. Tingginya gimana cara cari tingginya? Nah, tinggi berarti ada rumus luas. Luas sama jumlah sisi jajar tinggi per 2. Berarti tinggi tadi, nah konsepnya gitu ya. PS tambah QR kali RT per 2. Sudah saya sampaikan rumusnya di slide sebelumnya. PS berapa tadi? 14. Tambah QR 9. 14 tambah 9 kali RT per 2, di mana luasnya adalah 138. Berarti 138 sama dengan 14 tambah 9, 103. Jadi sama dengan, atau RT sama 138 kali 2 per 14 tambah 9, 23. Nah, langsung bisa 138 bagi 23 kan 6. 6 kali 2 ya 12. Berarti RT 12 cm. Sudah dapat nih. Nah, RT 12 cm berarti ini terbentuk segitiga lagi siku-siku nih. Siku-siku seperti tadi di layang-layang dan di belah ketupat. Berarti karena RS sisi miring ya berarti tambah aja langsung. Nah, akar RT pangkat 2 ditambah ST pangkat 2. RT tadi 12, ST 5. 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2, berarti 144 ditambah 25 sama dengan 169. Jadi panjang SR 13 cm. Oke. Demikian materi untuk keliling dan luas segi 4. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa kita nanti diskusikan sama-sama.